dari kelompok masa akan mempresentasikan untuk menjelaskan hasil kerja kami tentang kue tradisional dari Sumatera Utara. Dengan mata kuliah Etika Budaya Sumut, beserta dengan dosen pengampu kami, Ibu Maria Nasution. Baik teman-teman, sebelum kita masuk menjelaskan kue tradisionalnya, ada baiknya kita perkenalan dulu. Kita mulai dari yang pertama. Saya Gita Dayana Sirait, saya Rosmaria Sirega, Saya Pratiwi Sinaga. saya Raisa Balkis, Saya Diki Marbun, dan saya Muhammad Azmi Sultanika. perkenalkan nama saya Nami Andriani, dan sebelah saya, dan saya Lutfi Marbun, saya Inata Suliano, saya Berliana Semua, saya Fitri Surabaya. Saya Muhammad Surabaya Kalabian. Jadi di sini kami akan menjelaskan, tapi sebelum itu karena ini intim dengan masalah etnis budaya Sumatera Utara, kami sekelompok dan seluruhnya satu kelas mes 1A minta maaf dengan sebesar-besarnya jika ada kesalahan pengucapan kata maupun informasi yang kurang akurat dari penjelasan kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Lemang merupakan makanan khas dari daerah Melayu yang biasanya terbuat dari beras ketan dengan dimasak menggunakan cara dibakar ataupun dikukus yang biasanya dimasak menggunakan bambu. Lemang biasanya disajikan pada acara-acara besar seperti hari-hari besar Islam dan juga acara pernikahan atau khitanan dan juga acara-acara lainnya. Asal-usul terciptanya lemang bermula dari daerah pesisir Minangkabau, di mana Syekh Buramuddin menyiarkan agama Islam dan memperkenalkan cara memasak lemang ini, yang dimana Syekh Buramuddin ini memiliki kekhawatiran atas kehalalan dan kebersihannya dan memperkenalkan dengan cara menggunakan bambu dan juga daun pisang agar menjaga kebersihannya. Awalnya lemang ini diciptakan menggunakan yang awalnya dibuat dengan beras biasa dan lalu diganti karena cepat basi menggunakan beras ketan. Selanjutnya alat bahan yang kita gunakan untuk membuat lemang yaitu 1 beras ketan 1 kilo, 2 santan 1 liter, 3 garam 1 sendok makan, daun pisang dan batang bambu yang sudah dibersihkan. Cara pembuatan lemang tersendiri, pertama beras dicuci bersih lalu didiamkan. Selanjutnya cuci bersih batang bambu, lalu masukkan daun pisang dan masukkan beras beserta santan, lalu dipanggang menggunakan api, lalu selesai. Di sini saya akan menjelaskan kue tradisional yang berasal dari Karo. Sejarah kue ini berawal dari dimana masyarakat Karo suka berkumpul atau bergotong royong dan suka bertamu ke rumah orang, sehingga sang tuan rumah ingin memberikan hidangan yang manis dan gurih, sehingga sang tuan rumah membuat hidangan cimpa. Dikarenakan di dataran tinggi seperti tanah Karo terdapat banyak tumbuhan yaitu daun singkut sebagai pembungkus makanan tersebut, sehingga tuan rumah menyajikan cimpa sebagai hidangan. Cimpa dihidangkan pada saat acara-acara adat Karo seperti pulang anak baru, besar lusuri, mengangkat rumah, dan pesta pernikahan, dan pada acara pemakaman seseorang. Jika tidak disajikan cimpa, berarti acara adat tersebut dapat dikatakan tidak sempurna dan tidak lengkap. Alasan mengapa kue tradisional suku Karo ini dijadikan menjadi kue tradisional karena simbol rasa syukur terhadap masyarakat Karo. Dan bahan baku yang digunakan untuk pembuatan cimpan ini, yang pertama ada tepung ketan, yang kedua ada gula merah, dan yang ketiga ada kelapa. Dan yang cara pembuatannya ini khusus pada tahap yang kedua, kita sediakan wadah untuk pembuatan isi cimpan tersebut. Kemudian kita tambahkan air yang telah mendidih, dan kemudian kita masukkan adonan yang telah teraduk, dan kemudian dimasukkan tepung ketan dan gula merah. Setelah itu kita aduk hingga setelah tercampur aduk rata, kita kemudian memasukkan kelapa parut, dan kemudian cimpa tersebut diaduk hingga menyerap dan merata, sehingga setelah teraduk rata, dan kemudian cimpan dibungkus menggunakan daun singkut tersebut dan kemudian dikukus sehingga
cimpan atau kue cimpan ini siap disajikan atau untuk dimakan. Terima kasih. Berasal dari Nias, yaitu Siputu Banyu. Siputu Banyu merupakan makanan tradisional khas Nias yang sudah lama ada. Siputu Banyu terbuat dari terdiri dari dua, yaitu dari beras dan ketan. Siputu Banyu seperti namanya yang memiliki arti siputu yang artinya dimasak atau dipanggang, dan banyu yang artinya lebih merujuk kepada cara penyajiannya dan tempat di mana dia disajikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari sejarah kue Siputu Banyu yang berasal dari Nias, di mana kue Siputu Banyu ini adalah memiliki sejarah yang kuat bagi masyarakat Nias. Di mana kue Siputu Banyu ini juga sering digunakan di berbagai acara adat maupun perayaan. Kue Siputu Banyu ini adalah kue atau makanan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Konteks budaya, kue Siputu Banyu ini bukanlah hanya sebagai simbol makanan, melainkan sebagai simbol perhatian maupun kasih sayang, terutama bagi ibu dan anak. Adapun alat dan bahan untuk memasak kue Siputu Banyu yaitu adalah beras ketan, gula merah, gula pasir, daun pisang, kukusan, pisau, dan lain-lain. Proses pembuatannya yaitu beras ketan dicampur dengan santan, begitu juga dengan gula merah dan garam, lalu diaduk dan kita menyiapkan cetakan kue siputu ini. Lalu adonannya kita masukkan ke cetakannya dan kita kukus selama 30-45 menit dan kue tersebut Menjelaskan yaitu ombus-ombus dari etnis Angkola. Baik, di sini bisa dilihat sendiri bahwasanya kue tradisional ombus-ombus ini salah satu ikon yang paling banyak diminati oleh masyarakat Sumatera Utara karena menjadi salah satu makanan kue tradisional yang paling sering dikenal dan dimakan oleh orang-orang banyak. Tapi sebelum saya menjelaskan seperti dari awal, kami mohon maaf sebesar-besarnya jika kami kurang penjelasan yang tidak sesuai dengan yang aslinya ataupun perkataan dan ucapan kami tidak sesuai dengan yang asli dari asal ombus-ombus ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan ombus-ombus ini berasal dari daerah Siborong-Borong, tepatnya di daerah masyarakat setempat tersebut, di mana ini pertama dibuat oleh salah satu masyarakat di situ yang bernama Musik Sihombing di tahun 1940. Nah, di saat itu ombus-ombus jadi salah satu tradisional yang membuat masyarakat di daerah Siborong-Borong itu menaikkan target pasar mereka dari segi berjualan di daerah mereka tersebut karena rasanya yang nikmat dan ciri khasnya yang dikenal orang banyak. Ombus-ombus tersendiri ini juga dulu dikenal dengan nama lapet atau orang Batak biasa disebut dengan lepat yang dicampur dengan yang namanya gula merah. Kenapa sekarang disebut dengan ombus-ombus? Bahasa modernnya karena dia itu dimakan di saat panas-panas yang artinya ditiup-tiup atau bisa disebut dengan orang Batak bilangnya ombus-ombus. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu adalah kenapa ombus-ombus ini digunakan di acara apa aja. Jadi ombus-ombus ini salah satu ikon terpenting di etnis Batak. Dia bisa digunakan di dalam acara maupun berduka ataupun bersuka, yaitu di acara-acara adat pernikahan maupun upacara adat kematian karena menjadi salah satu ikon penting dalam adat Batak Angkola tersebut. Baik teman-teman, sebenarnya ombus-ombus ini lebih familiar di etnis Batak Toba, tetapi di daerah etnis Angkola juga menjadi salah satu kue tradisional di daerah mereka, yaitu ombus-ombus juga diminati dan menjadikan salah satu ikon mereka di etnis Angkola. Ini saya akan menjelaskan bahan dan alat untuk membuat ombus-ombus ini, yaitu yang pertama adalah 200 gram tepung beras, 50 gram tepung ketan, 250 gram kelapa parut, dan saya sarankan untuk membuat ombus-ombus ini menggunakan kelapa yang sedikit tua agar lebih terasa garing dan lemak. Terus juga ada gula pasir sesuai dengan takaran, garam sesuai dengan takaran, hingga gula merah sebanyak 250 gram. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan ombus-ombus, yaitu yang pertama mencampurkan segala tepung ketan, tepung beras,
kelapa parut hingga gula dan garam sesuai dengan takaran. Baru diaduk menjadi satu tempat di dalam satu wadah. Kemudian disiapkan potongan daun pisang sesuai dengan takaran untuk membentuk seperti bentuk kerucut, dan kemudian dibentuk seperti kerucut dibentuk. Kemudian di atasnya dimasukkan adonannya yang tadi dicampurin tadi, tepung ketan tepung beras itu di dalam daun pisang tersebut. Dalam daun pisang itu dicampurkan seperti ini. Kemudian di tengah adonan itu dicampurkan takaran gula merah sesuai dengan takaran yang sesuai dengan kemauan kita sendiri saat membuat ambus-ambusnya, sesuai takaran masing-masing, dicampurin ke tengah-tengah adonannya, baru ditutup membentuk seperti ini. Kemudian setelah sudah dibentuk, dibuat menjadi beberapa banyak sampai sesuai dengan takaran yang kita mau buat, dan disiapkan kukusan yang sudah dipanaskan, dikukus, disusun di atas kukusan tersebut selama 30 menit kurang lebih. Kemudian diangkat, ditiriskan, dan bisa langsung dimakan, dan lebih enak disajikan dengan kopi ataupun minuman-minuman hangat lainnya, sehingga dia saat dimakan bisa merasakan panasnya dari yang kukusan tadi dan bisa ditiup-tiup, dan gula merahnya itu jadi lumer gitu. Itu yang menciri khaskan ombus-ombus tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada kue tatal. Kue tatal merupakan kue tradisional dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kue tatal memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang manis. Kue tatal biasanya disajikan untuk acara pernikahan, sunatan, khitanan, ataupun perayaan lainnya. Kue tatal juga bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga bisa menjadi simbol atau identitas dari Kabupaten Simalungun. Terbuat dari 3 bahan utama, yaitu kelapa parut, gula merah, dan juga tepung beras. Kue tatal ini adalah pertama-tama dicampurkan ketiga bahan itu, lalu ketiga bahan itu setelah dicampurkan diambil satu persatu per steps atau sebagian-sebagian untuk kemudian dikukus. Pertama satu adonan, lalu setelah adonan tersebut matang atau setengah matang, ditimpa dengan adonan yang baru sampai adonan tersebut habis. Kue tatal juga menjadi sebagai simbol keramahan ataupun kebersamaan. Kue tatal tersebut tidak ada tahun ataupun tanggal spesifik dari adanya kue tatal ini sendiri. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya di awal tadi, kami bersama kelompok makanan daerah ini bersama-sama memohon maaf apabila ada ketidakpastian atau kurangnya dari tanggal ataupun penjelasan ataupun sumber-sumber yang kami jelaskan. Lapet sudah lama menjadi bagian dari Batak Toba. Kue ini awalnya dibuat untuk merayakan adat dari pernikahan, kelahiran, syukuran, juga panen raya. Resep ini pun diwariskan dan turun-menurun dari generasi ke generasi Batak Toba hingga saat ini. Mengapa sih lapet itu dijadikan sebagai makanan tradisional? Karena pembuatan bahan baku membuat lapet ini mudah didapat di lingkungan masyarakat tersebut. Dan lapet ini juga memiliki cita rasa yang enak. Biasanya lapet ini disajikan pada saat acara adat, acara pernikahan maupun acara keluarga maupun pertemuan keluarga. Dan alasan penamaan lapet ini karena lapet ini berasal dari bahasa Batak Toba yang artinya itu dibungkus. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan dari lapet tersebut. Yang pertama-tama itu kita harus sediain bahan. Bahannya itu ada tepung beras, ada kelapa parut, ada gula merah, gula putih, sedikit garam, dan tentunya ada daun pisang untuk membungkus makanan tersebut. Nah, proses pembuatannya itu yang pertama kita iris terlebih dahulu gula merahnya secara tipis-tipis, lalu campurkan tepung beras, gula merah, gula pasir, dan sedikit garam.
Nah, untuk gula merahnya itu akan dijadikan sebagai isian. Setelah semua tepung beras yang tercampur rata, dimasukkan ke daun pisang kurang lebih 1-2 sendok adonan. Lalu isian gula merahnya dimasukkan bersama adonan. Lalu setelah semua adonan siap, dibungkus dengan bentuk kerucut. Nah, lalu siapkan panci untuk mengukus makanan tersebut hampir kurang lebih 1 jam. Lalu lapet siap disajikan. Nah, untuk lapet di sini sama sebelumnya dijelaskan teman saya seperti omus-omus yang berasal dari Angkola. Tapi di sini lapet juga menjadi salah satu makanan khas tradisional Batak Toba yang hampir mirip dengan omus-omus dari daerah Angkola. Baik, itulah hasil dari pemaparan kami tentang kue tradisional, yaitu kue tradisional Cimpan yang berasal dari Karo dan juga lapet yang berasal dari Batak Toba. Jadi kalau ada kesalahan mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses pembelajaran, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.